Saudara-saudara, tidak mudah untuk kita jadi orang yang jujur di hadapan Tuhan saat melihat keberhasilan orang fasik yang serba sukses dan serba mapan. Mungkin kalau di hadapan sesama kita bisa terlihat kita seolah-olah mampu menerima. Orang bisa melihat kita, nggak terganggunya dia. Tapi di hadapan Tuhan akan teruji apa hati kita terganggu atau tidak melihat kemajuan orang lain yang dalam tanda kategorinya atau dalam tanda kutipnya dikategorikan sebagai keberhasilan orang yang fasik, keberhasilan tak bertuhan, sementara kita sudah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, tapi nggak naik-naik juga seperti orang yang fasik tadi. Nah, kejujuran yang pertama diuji daripada mampu nggak kita menerima kenyataan ini dengan damai sejahtera penuh di hadapan Tuhan, atau kita justru merasa kita ini kok seperti ini ya, kita akhirnya protes di hadapan Tuhan. Saya pribadi pernah mengalami ketergangguan dengan keadaan demikian. Periode pertama waktu saya tugas di BPD Tapanuli, saya lalu lalang atau bepergian dengan kendaraan yang sederhana, sepeda motor dengan jarak tempuh Sibolga, Siborong-borong, Sibolga kemana-mana. Itu tidak mudah, sementara saya dituntut harus kerjakan tugas, lalu sambil melintas dalam perjalanan kadang saya harus pulang dengan sudah agak gelap, kemudian kadang disambar mobil dengan airnya ciprat kepada saya, kehujanan lagi, kepanasan. Satu kali dalam perjalanan, satu kali saya masih ingat betul, tiba-tiba saya hentikan sepeda motor, saya nangis di tengah jalan, saya menuntut pada Tuhan. Nah ini bentuk daripada ketidakjujuran saya waktu itu kan. Saya protes pada Tuhan, Tuhan, ini tugas darimu, pekerjaan nggak mudah dalam masa mudaku, kerjaku keliling Tapanuli, hanya ini yang kupakai. Orang lain begitu enak melintas dengan mobil nyaman waktu panas tanpa kena hujan, mereka kerjanya duniawi. Kok aku pekerjaan Tuhan katamu, tapi begini yang ku dapatkan. Saya betul-betul waktu itu nggak jujur di hadapan Tuhan menerima kenyataan. Saya nangis, saya protes pada Tuhan. Dan akhirnya protes itu terbawa ke rumah, sehingga ketika saya sudah di rumah cerita dengan istri almarhum, dia pun akhirnya melihat saya itu kasihan karena saya nangis, saya di jalan nyambung ke rumah sampai terisak-isak di kamar, habis mandi saya nangis terus. Saya bilang saya protes pada Tuhan, nggak terima gue. Akhirnya almarhum istri bilang, kalau kau nggak terima, kau berdoa biar Tuhan kasih kesempatan punya kendaraan lebih daripada itu. Itu sebuah kutipan cerita bahwa masing-masing kita sebenarnya kalau jujur sering kita nggak mampu menerima kenyataan hidup kita yang lebih rendah atau orang lebih daripada kita. Ini ujian kejujuran yang pertama. Mampu nggak kita dengan damai sejahtera menilai orang lain, berlaku dengan wajar saja ketika kenyataannya orang lain lebih daripada kita. Jangan kita tanya soal kejujuran, misalnya jujur soal hal-hal yang sederhana yang terlalu gampang terukur, misalnya jujur dalam perkataan, jujur dalam urusan-urusan keluarga, itu mudah. Tapi soal ini kualitas di hadapan Allah tidak mudah. Ketika kita tidak mampu menerima kenyataan hidup kita, yang kita rasa kita sudah nilai plus di hadapan Allah, sementara orang berdosa yang mungkin jahat bisa serba mapan hidupnya, lalu ketika kita nggak mampu menerima itu dengan damai sejahtera, kita ajukan protes dengan kita berleha-leha, kita setengah hati melayani Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh serius dalam pelayanan, itu bentuk ujian daripada kejujuran kita.